Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Ananda, hari ini kita belajar sejarah peminatan. Sebelum Ibu memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Baiklah, hari ini kita mempelajari materi mengenai nasionalisme Turki. Sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mereview kembali materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai nasionalisme Filipina dan nasionalisme Cina. Yang pertama yaitu nasionalisme Filipina. Filipina mulai dijajah oleh Spanyol sejak kedatangan Ferdinand Magellan tahun 1521. Selanjutnya, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat tanggal 10 Desember tahun 1898. Melihat hal ini, Emilio Aguinaldo mengobarkan perlawanan kepada Amerika Serikat. Dan akhirnya Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tanggal 17 Juli tahun 1946. Selanjutnya yaitu nasionalisme Cina. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Cina ialah Inggris dengan cara perdagangan candu pada tahun 1800 Masehi. Melihat hal ini, Kaisar Cina mengobarkan perang candu pada tahun 1839 sampai 1842. Dalam perang tersebut, Cina kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Nanking. Kemudian terjadi perang antara Cina dengan Prancis dan Inggris tahun 1856 sampai 1860. Pada perang ini Cina pun kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Peking yang isinya ialah seluruh Cina terbuka untuk bangsa asing. Setelah Cina dikuasai oleh bangsa asing, terjadi dua pemberontakan, yaitu yang pertama pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864, dan yang kedua yaitu pemberontakan Boxer pada tahun 1900 sampai 1901. Gerakan nasionalisme Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen tahun 1911. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1911, kaum nasionalis mengumumkan berdirinya Republik Cina yang disebut dengan The Double Thin Day atau Wuchang Day. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk mengenai nasionalisme Turki. Kerajaan Turki mulai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman I ini pada tahun 1529 sampai 1566. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Murad III, yaitu pada tahun 1574 sampai 1595, kerajaan Turki mulai merosot. Pada masa Sultan Murad III, kerajaan Turki mulai merosot dan mengundang bangsa Barat untuk mendapatkan keuntungan dari posisi Turki yang strategis. Sedangkan di dalam Turki sendiri terjadi kumulat politik yang silih berganti dan saling menjatuhkan. Selanjutnya, Secara garis besar,
Gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Dilihat dari fase pertama, gerakan nasionalisme dilatar belakangi dua kenyataan, yaitu yang pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang, dan yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman, termasuk seluruh wilayah Anatolia, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalisme fase pertama bertujuan yaitu mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I pada tahun 1494 sampai 1566 dan Sultan Selim I pada tahun 1565 sampai 1520. Caranya dengan mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat, serta meninggalkan pola-pola pemerintahan yang kolot dan konservatif. Gerakan nasionalisme fase pertama diwakili sekelompok intelektual didikan Barat yaitu Prancis dan Inggris yang tergabung dalam Utsmani Muda pada tahun 1865 dan Turki Muda pada tahun 1889. Utsmani Muda tetap mempertahankan eksistensi kekaisaran, tetapi menuntut modernisasi ala Eropa. Salah satu bentuknya ialah pembentukan pemerintahan konstitusional yang berakar pada ajaran agama Islam. Pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan Utsmani Muda tersebut dengan mengesahkan Konstitusi Ottoman 1876. Ini merupakan konstitusi pertama Ottoman, sekaligus menjadi awal dari era konstitusi pertama. Karena dianggap membatasi kekuasaannya, Sultan menghapus konstitusi dan membubarkan parlemen pada tahun 1878. Cita-cita Utsmani Muda diteruskan oleh organisasi Turki Muda menjelang akhir abad 19. Turki Muda merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok reformis, baik dari kalangan sipil maupun militer. Turki Muda memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan dan mengadakan reorganisasi pemerintahan yang lebih modern. Kedua, mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. Ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Dan yang terakhir, menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Selanjutnya, dilihat fase kedua. Pada tahun 1908, di bawah pimpinan Mayor Ahmed Niyazi, perwira muda bersama pasukannya menggerakkan revolusi Turki Muda. Mereka memaksa Sultan Hamid II memulihkan konstitusi 1876 dan parlemen sekaligus mengawali era nasionalisme kedua. Era ini juga menandai dimulainya dominasi Turki Muda dan pemerintahan. Peran Turki Muda di panggung politik mengalami titik balik pada Perang Dunia I. Terlalu yakin akan kemampuan militer Jerman, Sultan dan Turki Muda menyatakan bergabung dalam blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Keputusan ini ternyata berdampak negatif bagi Kesultanan Ottoman. Turki terlibat Perang Dunia I melawan sekutu dan Turki terpaksa menandatangani Perjanjian Sevres tanggal 20 Agustus 1920. Isi dari Perjanjian Sevres ini ialah: yang pertama, Kesultanan Ottoman dihapus. Kedua, sekutu mengawasi Ottoman dalam bidang keuangan dan militer, termasuk menempatkan pasukan di Istanbul.
Ketiga, Turki melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Perjanjian juga mengakui berdirinya Kerajaan Hijaz, yaitu bagian dari Arab Saudi sejak tahun 1932. Keempat, Inggris mendapat Afrika Utara, Transjordonia, dan pesisir selatan Jazirah Arab. Selanjutnya, daerah Levant atau Suriah dan sekitarnya berada di bawah mandat Perancis dan Palestina berada di bawah mandat Inggris. Selanjutnya, Armenia menjadi negara merdeka serta berhak atas Anatolia bagian timur laut. Isi perjanjian Sevres selanjutnya ialah wilayah Kurdistan yang selama berada di bawah Ottoman merupakan bagian dari Provinsi Mosul. Diberi kesempatan untuk mengadakan referendum untuk menentukan nasibnya, namun untuk sementara mendapat status otonomi. Selanjutnya, Yunani diizinkan menempatkan pasukan di Thrace, timur dan pantai barat Anatolia, serta berhak menguasai kepulauan Aegea dan Selat Dardanelles. Dan yang terakhir, Italia mendapatkan wilayah Dodekanisa, sebagian besar Anatolia, selatan dan barat atau tengah, serta kota pelabuhan Antalya dan bekas ibu kota Seljuk Konya. Gerakan nasionalisme Turki dipimpin oleh Niyazi Bey. Turki berhasil memukul mundur tentara sekutu. Hal ini memaksa sekutu menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan perjanjian Lausanne tahun 1923. Isi perjanjian Lausanne tahun 1923 ialah yang pertama, Turki menerima batas-batas negaranya seperti yang sekarang ini. Kedua, Turki tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab serta mengakui pemilikan Siprus oleh Inggris dan pemilikan Dodekanese oleh Italia. Sekutu membatalkan otonomi Kurdistan serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. Yang keempat, Sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. Dan yang kelima, selat-selat strategis Turki yaitu Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam, Laut Aegean, Laut Egi, dan Laut Tengah dinyatakan terbuka bagi semua pelayaran. Dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasi pada tanggal 29 Oktober tahun 1923 dan ibu kotanya yang baru Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Mustafa Kemal Pasha melakukan modernisasi di berbagai bidang, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan meniru sistem Barat atau Eropa. Kedua, mengeluarkan undang-undang baru. Ketiga, menggantikan abjad Arab dengan huruf Latin. Keempat, perkawinan sipil diharuskan dan dilarang poligami. Kelima, pakaian tradisional Turki diganti dengan pakaian ala Barat. Selanjutnya, sekolah agama diganti dengan sekolah umum dengan model Barat. Selanjutnya, harus memiliki nama keluarga. Dan yang terakhir, sistem ekonomi etatisme, yaitu negara mengatur segalanya untuk kemajuan ekonomi. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai nasionalisme Turki. Dan selanjutnya silakan Ananda mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Demikian pembelajaran